Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita mempelajari pelajaran akidah akhlak, di mana pada pembelajaran satu ini materinya adalah memahami kalimah thayyibah. Gini anak-anak, Allah menciptakan alam semesta seisinya secara seimbang. Keseimbangan alam yang diciptakan Allah ini menjadikan keteraturan dan keberagaman. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, tua dan muda, serta baik dan buruk. Dalam hal keadaan apapun, baik atau buruk, kita harus selalu bersyukur dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kehidupan bagi kita. Ketika melihat keindahan alam, mendapat keberuntungan, dan mengalami kejadian-kejadian yang menyenangkan, kita harus mengingat kebesarannya. Ketika tertimpa musibah atau mengalami hal yang kurang menyenangkan, kita harus bersabar dengan menyebut namanya. Begitu pula ketika melihat kejadian yang buruk, kita kembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah sebaik-baiknya tempat untuk kita kembali. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, tujuan pembelajaran pada kalimat thayyibah kali ini adalah mengetahui kalimat thayyibah, mampu melafalkan kalimat thayyibah, mengetahui kapan mengucapkan kalimat thayyibah, membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah kapanpun dan dimanapun, agar kita senantiasa dekat dengan Allah, agar senantiasa kita tetap bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak sekalian, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali muncul kejadian yang tidak diduga-duga di sekitar kita. Kejadian-kejadian itu ada yang membuat kita senang, ada yang pula membuat kita sedih. Setiap kali melihat kejadian-kejadian tersebut, selayaknya kita mengucapkan kalimat thayyibah. Salah satu kalimat thayyibah yang perlu kita ucapkan adalah subhanallah. Kita lihat di situ ada alam, ada gunung, ada di situ ada apa itu? Gunung Bromo juga ada pantai, ada pemandangan alam yang cantik. Nah, dari hal-hal tersebut itu adalah keagungan Allah yang kita manusia tidak bisa mewujudkan hal tersebut kecuali Allah menciptakannya. Untuk itu kita sebagai umat Islam, sebagai umat manusia, ketika melihat hal-hal yang seperti tersebut, kita ucapkan subhanallah. Kalimat subhanallah disebut juga dengan kalimat tasbih. Kalimat tasbih adalah kalimat pujian kepada Allah. Apakah kalian tahu arti kalimat subhanallah? Nah, kalimat subhanallah berarti maha suci Allah. Dengan kesuciannya Allah menciptakan alam yang begitu indah dan mempesona. Sesuatu sesuai dengan artinya. Kalimat tasbih subhanallah mengandung makna penyucian nama dan zat Allah. Kalimat subhanallah juga merupakan kalimat zikir yang disunahkan untuk dilafalkan setiap selesai sholat. Seseorang harus membiasakan diri untuk mengucapkan kalimat subhanallah ketika pagi, siang, petang, atau dimanapun, karena kalimat thayyibah tersebut mudah diucapkan tetapi akan memiliki timbangan yang berat di akhirat kelak. Seperti Rasulullah SAW sebagai berikut: kalimatani khafifatani 'alal lisan
saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ruwah Bukhari. Dua kalimat yang ringan di atas lidah, yang berat di atas timbangan, yang disukai oleh Allah yang Maha Pemurah. Apa itu kalimatnya? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, dalam satu ayat dalam surah Al-Isra menyatakan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawati sab'a wal arda wa man fihinna. Al-Isra ayat 44. Nah, dari ayat di atas menjelaskan bahwa semua makhluk Allah, baik yang ada di langit maupun di bumi, bertasbih kepada Allah. Tasbih adalah sebuah pujian. Mereka memuji atas kebesaran dan kekuasaan yang hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Nah, ginilah anak-anak, apa yang ada di langit dan ada yang di bumi saja bertasbih kepada Allah. Apalagi kita sebagai umat manusia yang juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya mengucapkan tasbih itu adalah suatu hal yang keharusan. Mungkin bahkan kita setidaknya tanpa lekang untuk mengucapkan kalimat subhanallah tadi. Karena apa? Apa yang ada di langit dan di bumi aja selalu mengucapkan tasbih kalimat subhanallah. Apalagi kita sebagai umat Islam juga harus mengucapkan kalimat tersebut. Nah, kita sebagai umat manusia juga harus tunduk dan patuh kepada Allah. Dapat dilaksanakan dengan membiasakan diri mengucapkan kalimat subhanallah di berbagai kesempatan. Salah satunya adalah ketika kita berjalan melihat sesuatu yang mungkin hal-hal yang di luar nalar kita, yaitu ciptaan, mengagumi ciptaan Allah, kita ucapkan subhanallah dalam kehidupan sehari-hari. Di awal tadi telah diucapkan bahwasanya dua kalimat yang ringan diucapkan dan berat ketika ditimbang nanti di akhirat, yaitu kalimat subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, untuk kalimat subhanallah ini marilah kita biasakan dalam kehidupan kita, baik pagi, siang, sore, atau malam, dimanapun kita berada. Apa saja dan kapan saja kita bisa membiasakan mengucapkan subhanallah pada saat tertentu yang mungkin harus tiba-tiba mengucapkan subhanallah. Di antara yang pertama adalah melihat keindahan dan kekayaan alam yang diciptakan Allah. Tadi dicontohkan di awal ketika melihat gunung, melihat laut, melihat sesuatu yang indah yang hanya ciptaan Allah, setidaknya kita harus mengucapkan subhanallah. Merasakan kebesaran atas kekuasaan yang dimiliki Allah, kita ucapkan subhanallah. Mengagumi sesuatu yang baru kita lihat dan mungkin kita anggap sesuatu keanehan yang diciptakan Allah, kita ucapkan subhanallah. Merasa heran atas sikap seseorang, wah orang itu kok gitu ya, kok sopan banget, subhanallah, si Ari kok begitu sopan banget. Nah, kita ucapkan subhanallah. Menyaksikan peristiwa besar tapi bukan bentuk kekaguman, kita ucapkan subhanallah. Merasakan nikmat yang diberikan atas kebesaran Allah, kita ucapkan subhanallah. Berzikir setelah sholat fardu, biasanya kita ucapkan subhanallah itu 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi sambil berpikir kekaguman atas kekayaan Allah yang diberikan kepada kita, baik itu secara fisik maupun alam di sekitar kita. Mengingatkan imam ketika lupa bacaan atau gerakan sholat. Nah, imam itu waktunya tahiyat, imam
bablas terus naik berdiri kita ucapkan subhanallah. Lupa menyampaikan amanat yang disampaikan oleh seseorang, contohnya ibu bilang, adik nanti kalau Pak Amir datang ini kue sama bungkusan ini suruh bawa pulang ya, nanti biar dimakan oleh keluarganya. Iya bu. Ternyata Pak Amir datang juga, kita lupa mengingatkannya, menyampaikannya. Ketika ingat langsung bilang aja, subhanallah saya tadi dipeseni Umi, ibu lupa menyampaikan. Nah itu kita ucapkan subhanallah. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, itulah hal-hal yang harus kita pelajari pada hari ini. Ada pelajaran pertama, kalimat thayyibah bentuk subhanallah, biasakan dalam kehidupan kalian. Nanti insya Allah akan memberikan sesuatu yang tanpa engkau duga-duga karena kalian senantiasa mengucapkan kalimat tasbih ini. Karena kalimat tasbih adalah kalimat yang ringan diucapkan di lisan, namun nanti di akhirat itu ketika amal kita ditimbang, timbangan amal kita rasa berat. Dan juga kalimat subhanallah adalah kalimat yang Allah sukai. Untuk itu apabila kita ingin disukai Allah, maka sukalah menyebut nama Allah dengan bertasbih. Salah satunya yaitu ucapkan subhanallah. Begitu anak-anak, bisakah kalian mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Untuk itu kalimat thayyibah subhanallah, saya mohon, saya harapkan kalian ucapkan sehari-hari, biasakan. Nanti semoga kita menjadi putra-putri yang soleh-solehah. Gitu dulu anak-anak ya. Untuk pembelajaran kali ini tugasnya adalah ayat yang berkaitan dengan kalimat subhanallah, silahkan ditulis dan tulislah kalimat subhanallah dengan bentuk kaligrafi yang bagus, nanti diwarna dan bisa dikirimkan kepada wali kelas. Gitu untuk kegiatan kali ini. Pesan Pak Rodi, ucapkan kalimat thayyibah subhanallah kapanpun, dimanapun, agar kalian mendapatkan ridho Allah dan dicintai oleh Allah. Ini saya berikan contoh tulisan kalimat subhanallah secara kaligrafi yang diwarna. Nah, nanti dikirimkan ya, saya tunggu. Semoga kalian di rumah senantiasa sehat atas lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.